Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Non Channel. Oke teman-teman, salam sejahtera selalu untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk sharing masalah syarat monetisasi. Yang pertama itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan untuk yang jalur baru yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Yang jadi permasalahan tadi masalah jam tayang ya teman-teman, karena waktunya kemarin tuh saya sebenarnya berpikir bahwa itu akan habis dalam 1 tahun ya. Jadi setahun itu harus dapat 3000 subscriber, 3000 jam tayang. Kemudian setelah itu nol lagi. Nah itu pikiran saya dulu ya. Jadi waktu itu saya masih khawatir juga dengan kondisi seperti itu, karena untuk 2000 jam tayang 1 tahun itu agak berat juga ya. Apalagi ini 3000 jam tayang, setelah kita dapat 2000 lebih. Nah pas saat bulannya 1 tahun akan habis. Ternyata saya cek terus setiap bulan, saya cek, wah jangan-jangan habis bulan ini. Saya cek lagi, wah habis nih kali ini bulan ini. Ternyata nggak ada, nggak pernah habis ya teman-teman. Jadi dalam beberapa bulan saya cek masih kondisinya sama ya, 2000 lebih waktu itu. Pas saya cari tahu dari beberapa sumber, ternyata perhitungan nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak habis, cuman berkurang aja. Dan akhirnya di situ saya mulai lega dan saya mulai semangat lagi. Justru itu yang membuat saya semangat untuk terus mengejar jam tayang ya, karena ternyata nggak kembali ke nol. Dan disitulah fungsinya sebagai youtuber, kita benar-benar youtuber pemula ya, terutama kita harus benar-benar cari tahu, jangan sampai kita istilahnya hanya nunggu bola. Kita harus jemput bola supaya kita tahu nih sebenarnya YouTube tuh kayak gimana sih. Maksudnya dapat uangnya dari mana, terus bagaimana cara kita upload yang baik supaya dapat banyak penonton. Jadi kita benar-benar harus cari tahu lah, harus benar-benar agresif gitu ya. Oke teman-teman, kali saya akan coba sharing dengan apa yang saya pahami dari berbagai sumber. Nah, jadi tetap tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, masalah jam tayang tadi. Kita akan lihat dulu di YouTube Studio ya, bagaimana sih narasi syaratnya yang diberikan oleh YouTube ya. Kita akan baca dulu, perhatikan dulu baik-baik sebenarnya bagaimana sih ketentuannya ya. Kita akan lihat dulu, kita buka dulu YouTube Studio seperti ini. Oke teman-teman, kita buka YouTube Studio. Ini saya di handphone ya, nggak di komputer. Saya download di Play Store. Saya akan ganti dulu ya untuk akunnya yang saya buat baru ya, karena disitu masih ada syarat 500 subscriber. Kita pilih bagian monetisasi di kanan bawah ya teman-teman. Apa sih syaratnya ya yang harus kita perhatikan? Ini jalur 500 subscriber. Ini kita harus dapat 500 subscriber dan jam tayang 3000. Dan untuk shotnya 3 juta ya teman-teman, 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Dan untuk jam tayang 365 hari terakhir atau 1 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi dihitungnya 1 tahun terakhir. Sedangkan untuk subscriber ini nggak ada batas waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kejar dalam setahun, 2 tahun atau 3 tahun ya sedapatnya ya, sampai 500 subscriber. Ini untuk yang jalur 500 subscriber. Untuk yang jalur 1000 subscriber ini yang dapat iklan. Ini kita harus dapat 1000 subscriber. Kemudian jam tayang 4000. Sedangkan untuk shotnya 10 juta view dalam kurun waktu 90 hari. Dan ini pilihan ya teman-teman, opsional. Jadi mana yang lebih dulu tercukupi bisa kita monet. Dan ini 365 hari terakhir. Sedangkan yang untuk shot 90 hari terakhir. Jadi batas waktunya setahun terakhir dan untuk shot 90 hari terakhir ya teman-teman. Jadi kita udah jelas di sini ya kita untuk masalah syarat-syaratnya. Oke, setelah kita melihat syarat yang tadi ya teman-teman, ternyata yang untuk subscriber itu nggak ada batas waktu ya. Jadi ada sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia nggak ada batas waktu sampai sedapatnya gitu, dapat 500 subscriber atau baru yang dapat iklan yaitu 1000 subscriber. Jadi kalaupun berkurang 1-2 itu hanya paling unsub ya. Jadi
yang tadinya subscriber kita kemudian dia menarik subscribe-nya untuk kita, jadi berkurang ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita harus terima aja karena memang setiap orang kan punya istilahnya punya hak masing-masing. Sebenarnya dia nggak tahu kalau satu subscriber itu bisa jadi satu pahala, apalagi yang kita subscribe itu dia membuat konten yang bermanfaat ya. Jadi dia mendapatkan berkah, mendapat pahala, insya Allah kita juga yang subscribe kebagian lah insya Allah ya. Jadi begitu teman-teman. Yang untuk jam tayang yang 3.000 jam tayang dan 4.000 jam tayang untuk yang dapat iklan itu ada batas waktu setahun, dalam artian bukan berganti ya teman-teman. Jadi 1 tahun terakhir akhirnya artinya jadi yang tahun terakhir itu yang dihitung, yang sebelumnya nggak dihitung, itu aja. Jadi bergeser aja teman-teman ya, jadi berkurang dan bergeser. Oke teman-teman, setelah kita lihat tadi syarat-syarat dari monetisasinya, kita akan lihat statistik punya saya. Berapa jumlah jam tayang saya dari pertama awal konten ya sampai sekarang, karena saya juga lupa ya tahun berapa juga bulan-bulan apa pertama kali saya konten. Tapi di YouTube Studio ini kan bisa kita lihat ya. Jadi jumlah jumlah jam tayang 28 hari terakhir, 1 tahun terakhir, dan dari awal saya konten ya. Nah, kan ketahuan di situ. Jadi buat istilahnya buat kita pertimbangan, oh seperti ini ternyata ya. Jadi ya, bisa kita lihat di situ. Sebenarnya 365 hari terakhir itu maksudnya apa gitu. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Yuk langsung aja kita buka YouTube Studio. Kita lihat jumlah subscriber saya juga belum nyampe 1000 ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kemudian kita akan lihat di bagian bawah. Ini ada tulisan rupiah karena kemarin saya sudah monet di jalur 500 ya teman-teman. Kemudian kita lihat 342 ini jam tayang saya yang didapat dari 28 hari terakhir. Oke, lebih jelasnya kita akan klik ya teman-teman. Kita klik dulu, dan ini terhitung dari tanggal 22 Februari sampai 20 Maret ini ya teman-teman. Dapatnya 342. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 342 jam ini saya dapat 28 hari terakhir ya. Jadi 28 hari mundur ke belakang dari sekarang ya teman-teman. Dan saya juga akan cari tahu berapa jam yang saya dapat selama saya ngonten, karena saya juga lupa tahun berapa dan bulan berapa saya waktu pertama kali ngonten. Bisa kita lihat di bagian atas ini ya. Nih, bagian semuanya kita klik. Dan kita lihat di sini saya mulai bergabung dengan YouTube 2012 dan saya baru bikin channel 2020. Jadi jaraknya 4 tahun ya teman-teman. Sudah 4 tahun saya buat konten. Jadi beda ya antara pertama kali bergabung dengan membuat konten, beda ya. Saya dapatnya 7.700 ini selama 4 tahun ya teman-teman. Selama saya ngonten dapatnya 7.000. Karena untuk monet itu harus hanya 4.000 tapi dalam setahun. Sedangkan 7.000 ini saya dapat 4 tahun ya teman-teman. Kita lihat 365 hari terakhir saya dapatnya berapa ya. Nah, ini 3.100. Jadi 365 hari terakhir saya dapatnya cuma 3.100 ya teman-teman. Jadi yang setahun sebelumnya itu udah nggak dihitung. Jadi mungkin sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi 365 terakhir itu maksudnya dihitung dari sekarang mundur ke belakang selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi begitu teman-temannya perhitungannya, bukan berarti kita dari nol lagi. Jadi yang tertulis di YouTube Studio yang garis biru itu benar-benar real, bersih punya kita ya jam tayangnya, tanpa dikurangin karena itu udah bersih teman-teman ya. Dan untuk lebih jelasnya saya akan coba jelaskan lewat simulasi ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, saya coba buat simulasi ya seperti ini. Jadi misalkan teman-teman buat konten dari Januari ini ya, dari Januari ini mulai sampai setahun ya, ini Desember 12 bulan.
Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini setahun teman-teman ya. Di sini teman-teman harus dapat 4.000 jam tayang. Tapi kemudian teman-teman ternyata nggak nyampe 4.000 ya, nggak nyampe 4.000. Misalkan saya simulasi biar sama aja ya. Misalkan satu bulannya dapat 100 jam. Tulis 100 saja ya. Ini 100 ya teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan. 100 jam samain aja biar nanti penghitungannya gampang dan gampang dipahamin ya teman-teman. Jadi dapatnya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1200 ya teman-teman. Dapatnya 1200, jadi kurang banyak masih ya teman-teman. Nah, pada saat Januari ini 2024, apakah nanti ini hilang ya? Apakah kembali ke nol di sini? Jadi berat sebenarnya kalau kembali ke nol ya teman-teman. Ternyata perhitungannya tidak seperti itu teman-teman. Jadi ketika masuk Januari ini, maka dihitung setahun dari sini ya teman-teman. Jadi Januari, Desember, nah setahunnya kan jatuh ke bulan Februari. Jadi yang Januari ini teman-teman ini hilang. Ini hilang, diambil ini. Jadi ini nggak terhitung. Jadi teman-teman dapatnya 1.200 di sini. Diambil 100. Teman-teman tinggal sisa 1.100. Nah, di sini 1.100 jam pas saat Januari ya. Karena dikurangi Januari di sini nggak kehitung lagi. Karena dimulai setahun atau 365 hari setahun sebelumnya ini jatuh ke Februari ya teman-teman. Bisa paham ya teman-teman. Nah, tapi di Januari teman-teman dapatnya misalkan 200 jam. Nih. Dapatnya 200 jam. Ini tambah 200. Jadi teman-teman dapatnya 1.300. Tuh. Naik ya dari sini ya. Karena teman-teman dapatnya Januari ini dapat 200. Jadinya 1.100 ditambah 200 jam. Karena teman-teman dapat 200 jam di bulan Januari. Kemudian masuk ke bulan Februari misalkan. Setahun terakhir dari Februari ini berapa ya? Ikutannya 12 bulan ke belakang dihitung sampai ke Maret. Nah, yang Februari udah nggak dihitung. Maka diambil pendapatan waktu Februari 2023, diambil 100 lagi. Jadi tinggal 1.200 nih. Teman-teman dapatnya 1.200 ya. 1.200 ini. Tapi Februari ini teman-teman kencang misalkan dapatnya 700 jam. Nih dapatnya nih karena mungkin terlalu istilahnya kontennya bagus, kemudian banyak yang nonton, jadi dapat 700 jam. Kita tambah 700. Jadi dapatnya 1.900 jam nih teman-teman nih, bersihnya nih 1.900. Yang tadinya 1.300 nih. Nah, diambil 100 jadi 1.200 ya. Jadi 1.200 teman-teman ya. 1.200. Nah, tambah 900. Tambah 700 jadi 1.900 tuh. Naik lagi teman-teman ya. Ini bersih ya teman-teman, ini udah diambil ke Februari sebelumnya, udah dipotong ya, udah bergeser. Jadi 1.900. Nah, masuk ke Maret. Maret ini dihitung ke belakang 12 bulan, di bulan apa jatuhnya? Di bulan April. Nah, di bulan April. Jadi dikurangin lagi nih. Maret dikurangi 100. Jadi teman-teman 1.900 diambil 100 tinggal 1.800. Jadi bersihnya teman-teman di bulan Februari ini, di bulan Maret ini 1.800. Nah, misalkan teman-teman turun di bulan Maret ini karena mungkin sibuk, penontonnya juga sepi, dapatnya cuman misalkan 50 jam. 50 jam. Berarti teman-teman 1.800 ditambah 50 jam. Ya. Jadi totalnya 1.850. Nah, di bulan Maret ini teman-teman dapat 1.850. Nah, berkurang tuh. Tadinya Januari Februari dapat 1.900. Terus kemudian Maret dapat 1.850. Kenapa? Karena di bulan Maret ini teman-teman turun. Lebih kecil daripada Maret tahun 2023. Jadi intinya dapat bulan kita sekarang dikurangi dengan bulan yang kemarin. Bulan yang sama di tahun kemarin.
Jadi makanya jangan aneh ya ketika teman-teman ngelihat kemarin dapatnya 2110 misalkan, ternyata cuman bulan berikutnya cuman hari berikutnya cuman 2200 doang, berkurang 10 jam. Itu nggak aneh ya teman-teman, karena pada saat hari yang sama di tahun kemarin teman-teman dapatnya lebih sedikit. Jadi nggak kembali ke nol ya teman-teman ya. Jadi dengan penjabaran ini mudah-mudahan teman bisa ngerti ya, bisa paham ya. Kalau nggak paham bisa teman-teman ulang lagi videonya, dan penjabaran ini mudah-mudahan juga bisa dimengerti lah. Ini udah simpel banget, udah jelas banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan April nih, bulan April misalkan teman lebih kencang lagi, maka dapatnya itu dikurangin bulan April yang tahun lalu ditambah dengan April yang tahun sekarang, berapa dapatnya. Jadi justru ini harusnya membuat teman-teman lebih semangat lagi ya, karena ternyata nggak kembali ke nol, tapi hanya dikurangin bulan yang udah lewat atau hari yang udah lewat ditambah dengan hari yang sekarang atau bulan yang sekarang yang kita jalanin. Jadi kalau sekarang ini kenceng, lebih kenceng lagi, dapat misalkan 1500 jam, itu penambahnya lumayan ya, dibanding tahun kemarin yang cuma dapat 100 jam atau bulan kemarin yang 100 jam. Jadi kalau teman-teman di bulan Mei ini dapat 2000 jam misalkan ya, meledak banget. Cuman dikurangi Mei tahun lalu 100 jam ini, makanya 1900 ditambahkan dengan jumlah yang teman-teman dapat di bulan Maret atau di bulan April misalnya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jam tayang yang ditulisan di bar di YouTube Studio itu benar-benar murni punya kita. Jadi nggak usah takut khawatir lagi ya teman-teman kalau itu nanti akan menjadi nol. Itu jadi begitu ya simulasinya teman-teman ya. Gampang lah dipahamin ya. Oke teman-teman semua, seperti itu ya simulasi daripada untuk mencapai target jam tayang. Saya kira penjabarannya udah benar-benar istilahnya gampang dimengerti ya. Mudah-mudahan youtuber-youtuber pemula seperti kita ini memang harus tahu ya bagaimana cara menghitung jam tayang. Jadi supaya kita nggak was-was dan supaya kita juga nggak cemas menghadapi fenomena jam tayang ini ya teman-teman, karena banyak juga yang belum tahu seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya berharap supportnya dari teman-teman. Kalau memang bermanfaat bisa di-share, bisa dibagikan lagi ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe ya channel saya. Begitu aja ya teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.